Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil dari konsep berpikir kelompok 4. Kita memiliki 5 anggota, diantaranya ada Ahmad Dafa Aridwan, Ramadhani Widikta, Syifa Nurmalidian, Akela Awalia Putri, dan Mesya Naura Putri. Konsep berpikir sejarah. Konsep berpikir sejarah dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada konsep berpikir kronologis, yang kedua konsep berpikir diakronis, yang ketiga konsep berpikir periodisasi, dan yang terakhir keempat konsep berpikir sinkronis. Oke, konsep pertama yang akan kita bahas adalah konsep berpikir kronologis. Pengertian berpikir kronologis sendiri memiliki sebuah arti sebagai sebuah pengetahuan akan urutan waktu dari peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu secara runtut. Secara mudahnya, berpikir kronologis adalah sebuah cara berpikir untuk runtuh dalam suatu peristiwa. Ciri-ciri kronologis: bersifat vertikal. Penekanan dalam proses analisis ditekankan pada durasi atau waktu kejadian yang saling berhubungan. Cakupan yang didapatkan dari analisis dengan pendekatan kronologis adalah lebih luas dibandingkan dengan pendekatan sinkronik. Analisis pada satu peristiwa dapat diuraikan dengan lebih jelas. Melakukan kajian pada satu peristiwa ke kejadian lain. Tentunya setiap peristiwa tersebut memiliki hubungan. Dan yang terakhir, adanya suatu konsep perbandingan. Yang kedua, ada konsep berpikir diakronis. Sejarah dengan konsep berpikir diakronis adalah berpikir kronologis atau urutan dalam menganalisis sebuah peristiwa. Kronologis di sini artinya catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu kejadiannya. Kronologis dalam peristiwa sejarah dapat membantu merekonstruksi kembali peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat. Selain itu, membantu membandingkan kejadian sejarah dalam waktu yang sama di tempat yang berbeda namun saling berkaitan. Diakronis juga memiliki ciri-ciri berpikirnya, yaitu ada penjelasan bersifat vertikal dan runut, menekankan proses durasi, cakupan kajian atau pembahasan lebih luas, mengurai pembahasan pada satu peristiwa, mengkaji kesinambungan antara satu peristiwa dengan yang lain, dan yang terakhir terdapat konsep perbandingan. Yang ketiga, ada konsep berpikir periodisasi. Periodisasi adalah sebuah tingkat perkembangan massa. Dapat dikatakan pula pengertian periodisasi adalah pembabakan suatu massa. Periodisasi di dalam sejarah merupakan tingkat perkembangan massa di dalam sejarah. Pembabakan tersebut dilakukan karena adanya rentang waktu. Waktu tersebut dari awal manusia ada sampai saat ini, waktu tersebut adalah rentang yang sangat panjang. Periodisasi juga ada ciri-ciri berpikirnya. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri periodisasi, yaitu setiap zaman atau babakan merupakan satu komponen yang mempunyai ciri-ciri khusus dan merupakan satu kebulatan untuk jangka waktu tertentu. Hubungan antara zaman yang satu dengan zaman yang lainnya ditandai dengan peristiwa penting yang dijadikan sebagai tonggak sejarahnya. Nah, konsep berpikir yang terakhir adalah konsep berpikir sinkronis. Berpikir sinkronik adalah sebuah metode pengembangan kejadian yang terjadi pada masa lalu. Sebenarnya berpikir sinkronik juga bisa dibilang sebagai metode analisis terhadap sesuatu yang terjadi di masa lalu. Dengan adanya metode berpikir sinkronik ini, dapat dikatakan analisis yang dilakukan akan dibedah secara runtut. Runtut di sini adalah setiap aspek yang bisa berhubungan kejadian yang terjadi di masa lalu. Sebab setiap kejadian pasti ada banyak hal yang berkaitan. Sinkronis juga memiliki ciri-ciri loh. Ciri-ciri berpikir sinkronis ada yang pertama, mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Yang kedua, menitik beratkan kajian peristiwa kepada pola, gejala, dan karakter. Ketiga, bersifat horizontal. Keempat, tidak ada konsep perbandingan. Yang kelima, cakupan kajian lebih sempit. Yang keenam, kajiannya sangat sistematis. Dan yang ketujuh, sifat kajian lebih serius dan mendalam. Cukup sampai di sini. Semoga mudah untuk dipahami ya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang untuk dipahami atau banyak sekali kesalahan dari perkataan saya. Selebihnya mohon maaf. Saya Syifa dari perwakilan kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.